Mungkin tak ada sebutir batu yang paling banyak dihormati dan dicium umat manusia selain Hajar Aswad. Yang diletakkan di pojok tenggara Ka'bah, batu ini senantiasa menarik perhatian umat manusia yang bertawaf di Ka'bah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umroh. Para ahli dari berbagai belahan dunia masih bingung untuk menjawab pertanyaan tentang asal-muasal Hajar Aswad itu sendiri. Hajar Aswad masih menjadi misteri bagi perspektif ilmu pengetahuan hingga saat ini. Pada tahun 1980, Elizabeth Thompson, seorang ahli dari Universitas Copenhagen, mengemukakan dugaannya tentang Hajar Aswad. Thompson mengatakan bahwa batu hitam itu merupakan pecahan dari benturan meteorit yang jatuh sekitar 6.000 tahun lalu di Wabar, 11.000 km dari Mekah. Namun, pada tahun 2004, dugaan Elizabeth Thompson bahwa Hajar Aswad adalah pecahan meteorit dari daerah Wabar terpatahkan. Perihal yang mematahkan dugaan Thompson adalah penelitian dari J.R. Prescott, J.B. Robertson, C. Solmaker, dan beberapa ahli lainnya dalam karya mereka, Luminescent Dating of the Wabar Meteorite Crater, Saudi Arabia, dan dimuat dalam Journal of Geophysical Research Planets dari American Geophysical Union. J.R. Prescott menjelaskan jatuhnya meteorit di Wabar bukanlah 6.000 tahun lalu, tetapi sekitar 290 tahun silam. Itu hanya baru 3 abad yang lalu. Jadi dengan kata lain, meteorit di Wabar lebih muda ketimbang Hajar Aswad yang sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir 571 Masehi. Sebenarnya, sangat sulit mengatakan Hajar Aswad sebagai meteorit. Beberapa sifat dasar Hajar Aswad seperti diketahui pada tahun 950 saat Gubernur Mekah Abdullah ibnu Hakim menguji batu-batu yang diduga Hajar Aswad yang dicuri sekte Koromitah Ismailiyah 22 tahun sebelumnya adalah terapung di air dan tidak pecah terpanaskan meskipun dibakar di nyala api. Lalu, dari mana asal Hajar Aswad? Di era Nabi Ibrahim alaihi salam, ia bersama putranya Ismail alaihi salam berusaha memperbaiki Ka'bah kembali dengan meninggikan bangunannya dan mengangkut batu dari berbagai gunung. Setelah bangunan Ka'bah hampir selesai, Ibrahim masih merasa kekurangan sebuah batu untuk diletakkan di Ka'bah sesuai dengan bentuk aslinya. Nabi Ibrahim alaihi salam pun meminta kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salam, "Pergilah engkau mencari batu yang akan kuletakkan sebagai penanda bagi manusia." Nabi Ismail menemukan batu itu, lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Dari mana kamu dapat batu ini?" Nabi Ismail menjawab, "Batu ini aku terima dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Setelah Hajar Aswad diletakkan di sudut dinding Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salam mencium batu itu dan diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencium batu Hajar Aswad tersebut. Hajar Aswad tidak pernah sepi dari ciuman jamaah haji dan umroh. Siapa saja yang bertawaf di Ka'bah disunahkan mencium Hajar Aswad. Dulu, Hajar Aswad berupa batuan utuh yang diperkirakan berukuran 30 cm. Kini, merupakan 15 pecahan yang ditanam dalam sebuah matriks semen sebagai pengikatnya yang dilakukan pada masa restorasi Al-Uthmani. Tahun 1631, dari 15 pecahan, hanya 8 yang nampak di permukaan matriks. Matriks semen selanjutnya dilindungi dengan lingkaran perak. Kebiasaan sejak zaman Abdullah ibnu Zubair di akhir kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan lebih putih daripada susu. Lalu
dosa-dosa Bani Adamlah yang membuatnya hitam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.